Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Harto Tanujaya selaku dosen perpindahan kalor dan massa, dan juga kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Sylvester Lam NIM 515190025 akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang terindeks HINTA dengan judul simulasi numerik untuk perpindahan panas konveksi aliran udara di sekitar obstacle berbentuk persegi panjang. Pendahuluan, perpindahan panas konveksi yang terjadi pada aliran udara biasanya cukup rendah dibanding dengan aliran air, terutama pada kecepatan rendah atau daerah laminar. Hal ini sering dijumpai pada kolektor surya yang digunakan sebagai pemanas udara. Udara mengalir di atas atau di bawah plat absorber dengan kecepatan yang relatif rendah. Mengingat peralatan ini ramah lingkungan, tentu penting untuk meningkatkan kinerjanya. Cara meningkatkan kinerjanya ini dengan memperbaiki perpindahan panas konveksi antara aliran udara dengan plat absorber. Salah satu upaya untuk meningkatkan konveksi antara aliran udara di daerah laminar sublayer dan buffer layer adalah dengan pemasangan obstacle agar alirannya itu lebih turbulen. Aliran yang lebih turbulen akan memiliki koefisien perpindahan panas konveksi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah gambar velocity boundary layer, dan yang B ini adalah gambar koefisien perpindahan panas konveksi pada kondisi aliran di atas plat datar. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa penelitian mengenai konveksi perpindahan panas pada plat. Yang pertama itu ada dari Nakagawa et al. Di mana meneliti pengaruh silinder kotak terhadap perpindahan panas dari plat yang diberi pemanas ke udara yang mengalir di atas plat. Yang kedua itu ada dari Eprukavak Alakpinar, di mana meneliti pengaruh 3 macam obstacle, yaitu bentuk segitiga, daun, dan 4 persegi panjang terhadap efisiensi kolektor matahari dan kenaikan temperatur udara saat melaluinya. Yang ketiga itu dari Hikmet Essen, di mana meneliti bentuk obstacle plat segitiga yang ditekuk dan tidak ditekuk. Dan yang keempat itu dari Ben Slama dan Romdane, di mana meneliti pengaruh baffle terhadap efisiensi kolektor. Nah, dari 4 penelitian tersebut, itu tuh belum ada analisa aliran di sekitar obstacle yang mempengaruhi perpindahan panas yang terjadi. Nah, maka itu diperlukanlah simulasi numerik untuk aliran di sekitar obstacle yang berbentuk persegi panjang yang terletak di atas bidang datar dengan software Fluent. Nah, untuk mengetahui aliran di sekitar dan perpindahan panas dari obstacle ke aliran udara di atasnya. Nah, selain itu juga diperlukan yang namanya analisa perpindahan panas konveksi, di mana dilakukan dengan menganalisa bilangan Nusselt yang terjadi pada obstacle. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan yaitu simulasi itu dilakukan untuk aliran udara yang melintas di obstacle berbentuk persegi panjang yang menempel pada tanah atau dinding atau plat bawah. Nah, aliran ini nih dianggap aliran 2 dimensi, di mana geometri problem untuk obstacle berbentuk persegi panjang. Simulasi numerik itu menggunakan Fluent dengan mengambil beberapa model turbulen. Yang pertama yaitu ada SKE, RKE, SKW, SST, dan SST-KW. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi geometri dari obstacle-nya. Selanjutnya untuk keterangannya, aliran udara mengalir dari inlet pada 9,75 meter per second dengan suhu 300 Kelvin, 1 atm di sebelah kiri gambar ini, lalu mengalir di atas obstacle dan kemudian keluar ke sisi outlet di sebelah kanan. Perpindahan panas juga terjadi dari obstacle yang juga disebut rectangular bump yang dijaga pada temperatur lebih tinggi dari aliran udara, yaitu 373 Kelvin. Validasi hasil simulasi adalah dengan membandingkan bilangan Nusselt yang didapat dari Fluent dengan persamaan empiris dari Incopera. Berikut hasil dan pembahasannya, di mana di sini bisa dilihat ada 4 gambar model percobaan turbulensi dengan software Fluent, yaitu dengan model SKE, RKE, SKW, dan SST-KW. Dari gambar 4 model turbulen ini bisa dilihat bahwa intensitas turbulensi yang tinggi terjadi di ujung atas obstacle dan kemudian berangsur-angsur berkurang ke arah belakang obstacle. Hal itu sangat terlihat jelas pada model SKE. Aliran yang turbulen membuat perpindahan panas secara konveksi lebih tinggi. Parameter dimensionless yang menyatakan besar perpindahan panas konveksi adalah bilangan Nusselt. Oleh karenanya, perpindahan panas konveksi akan dianalisa melalui bilangan Nusselt. Simulasi numerik
besar bilangan Nusselt. Di sini bisa dilihat terdapat 4 gambar hasil simulasi numerik dengan 4 model turbulensi, yaitu SKE, RKE, SKW, dan SSTKW, dan juga gambar penggabungan dari 4 hasil simulasi numerik dengan 4 model turbulensi yang berbeda. Dari simulasi numerik ini didapat bilangan Nusselt pada bagian atas obstacle yang disebut BAM tadi. Seperti pada gambar 7 bisa dilihat bahwa pada aliran sedikit di atas BAM, yaitu di mana Y 22 cm. Pada gambar A, B, C, dan D, bilangan Nusselt pada lokasi lain sangat rendah, mendekati 0. Seperti pada gambar 8, yaitu A, B, C, dan D, terlihat di lokasi X lebih besar dari 0,42 meter, yaitu di luar BAM, untuk semua model turbulen. Hal ini juga terjadi untuk aliran di atas Y sama dengan 22 cm. Dari gambar 7 dan semua gambar 8, yaitu gambar A, B, C, dan D, terlihat model SKE memberikan hasil simulasi bilangan Nusselt yang mempunyai tren sama dengan model SKW, dan model RKE memberikan tren yang sama dengan SSTKW. Berikut adalah simulasi untuk profil temperatur aliran udara di sekitar BAM, di mana dari keempat profil ini terlihat bahwa aliran udara yang mempunyai temperatur tinggi hanya aliran yang dekat dengan BAM. Hasil ini bersesuaian dengan bilangan Nusselt yang lebih dari 0 hanya di permukaan. Simulasi temperatur aliran di sekitar obstacle dengan model turbulen SKE dan kecepatan inlet 1,7 meter per second. Berikut adalah hasil simulasinya. Bisa dilihat pada gambar 13. Perpindahan panas yang terjadi dari BAM ke aliran udara sangat kecil, karena sumber panas yaitu BAM mempunyai dimensi yang sangat kecil dibanding aliran udara yang melintasinya. Lebih lagi, aliran udara di inlet sangat tinggi, yaitu 9,75 meter per second. Jika aliran udara di inlet lebih rendah, misalnya 1,7 meter per second, maka dari gambar ini bisa dilihat untuk model SKS terlihat bahwa aliran udara yang meningkat temperaturnya lebih luas. Dengan kata lain, perpindahan panas dari BAM ke udara lebih signifikan jika aliran udara lebih lambat. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa perpindahan panas dari BAM ke aliran udara hanya terjadi di sisi atas BAM dan tidak ada rambatan panas ke arah belakang BAM. Simulasi aliran udara. Literatur pada umumnya membahas aliran melintasi BAM atau silinder persegi panjang tanpa ada plat di bawah silinder, atau dengan kata lain, aliran mengalami kontak dengan seluruh permukaan silinder. Profil temperatur yang menunjukkan bahwa perpindahan panas hanya terjadi di bagian atas BAM dapat menjadi panduan dalam mengatur peletakan BAM jika kita ingin memasang tambahan BAM yang paralel dalam arah aliran. Untuk itu diperlukan simulasi numerik untuk mengkaji perpindahan panas jika seluruh permukaan BAM kontak dengan aliran udara. Di sini bisa dilihat pada gambar A di mana obstacle menempel pada plat sehingga aliran udara hanya mengalir pada bagian atas obstacle saja. Dan untuk gambar B di mana obstacle-nya ini tidak menempel pada plat sehingga aliran udaranya mengalir di bagian atas obstacle dan juga di bagian bawah obstacle. Validasi. Hasil simulasi numerik ini perlu divalidasi dengan hasil eksperimen atau persamaan yang telah diakui sebagai benar. Mengapa perlu divalidasi? Karena kebanyakan literatur memberikan persamaan untuk bilangan Nusselt lokal pada permukaan silinder bentuk bulat di mana fluida mengalir melaluinya. Belum ada yang untuk silinder persegi panjang. Yang kedua, kebanyakan publikasi terkait aliran di silinder persegi panjang membahas dinamika fluida seperti koefisien drag, lift, titik separasi, titik reattachment, dan belum ditemui publikasi yang membahas perpindahan panas yang terjadi pada atau dari silinder persegi panjang dengan detail. Yang ketiga, dari jurnal yang dibahas tadi pada pendahuluan di mana Nakagawa et al. Itu membahas hasil penelitian yang dilakukan dengan skema seperti pada gambar ini. Di mana gambar ini obstacle-nya terletak di tengah-tengah atau tidak menempel pada plat, dan sehingga aliran udaranya mengalir dari atas dan juga dari bawah. Berikut adalah perbandingan bilangan Nusselt rata-rata aliran melalui BAM dari buku Incropera, di mana menggunakan persamaan Hilbert, yaitu NUD sama dengan C REDM, yaitu Reynolds number, dikali dengan PR pangkat 1/3, di mana nilai konstanta C dan M untuk penampang berbentuk persegi panjang adalah C-nya itu 0,102 dan M-nya 0,675.
Bilangan Reynolds untuk aliran udara dengan kecepatan free stream sama dengan kecepatan inlet 9,75 meter per second dan temperatur free stream adalah 300 Kelvin. Di sini didapatkan Reynolds number-nya adalah 128.817,3. Dengan demikian, besar bilangan Nusselt rata-rata untuk aliran melintang silinder persegi panjang dengan diameter hidrolik 0,21 meter adalah 255,65 yang didapatkan dari rumus tadi. Validasi bilangan Nusselt dilakukan dengan membandingkan nilai yang didapat dari persamaan Hilbert dengan hasil simulasi numerik. Hasil simulasi numerik didapat dengan mencari harga rata-rata bilangan Nusselt pada permukaan di atas BAM dan pada aliran sedikit di atas BAM untuk keempat model turbulen. Nah, ini adalah hasil perbandingan bilangan Nusselt dari simulasi numerik dengan persamaan Hilbert. Dengan mengambil nilai dari persamaan Hilbert sebagai nilai yang benar, maka terlihat bahwa bilangan SK itu memberikan bilangan Nusselt rata-rata yang terlalu tinggi, sedangkan tiga model lain memberikan hasil dengan selisih yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, model turbulen RKE, SKW, dan SSTKW dapat digunakan untuk simulasi numerik yang melibatkan perpindahan panas konveksi antara obstacle berbentuk persegi panjang yang menempel pada plat dengan aliran udara di atasnya. Kesimpulan, yang pertama, perpindahan panas konveksi hanya terjadi di bagian atas obstacle persegi panjang yang menempel pada bidang bawah. Yang kedua, model turbulen SKE memberikan hasil bilangan Nusselt rata-rata terlalu tinggi. Dan yang ketiga, model turbulen RKE, SKW, dan SSTKW dapat digunakan untuk simulasi perpindahan panas konveksi. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.